One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana percakapan Yamete Kimochi dan Rubah ekor 9 sedang berlangsung. Hei Rubah sialan, kenapa kau berkata seperti itu padaku? Kau seharusnya menolongku, karena aku adalah atasanmu. Apa? Aku tidak salah mendengar Yamete Kimochi. Seharusnya aku yang bertanya padamu Yamete. Kenapa kau akhir-akhir ini sering sekali menggangguku? Dan bahkan hampir saja beberapa kali kau ingin memakanku. Meski aku tahu aku bisa lolos dari itu. Tapi kekasihku yang malang malah terbunuh olehmu. Kau tidak tahu betapa sulitnya mencari seorang wanita. Tapi itu semua sudah sangatlah lama. Seharusnya kau menolongku sekarang juga. Kau pikir aku akan memaafkanmu semudah itu? Kau bodoh ya Mete. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Meski aku bukan teman baik sang Raja Kera, tapi setidaknya dia tidak akan memakan seseorang. Berbeda halnya dengan dirimu yang sangatlah malang. Wokong yang mendengarkan perseteruan mereka hanya bisa terdiam. Rubah sialan. Kau pikir bisa menghabisiku di sini? Sayang sekali aku harus segera pergi dari tempat ini. Ucap Yamete Kimochi yang mencoba lari. Dan stop. Mau kemana ya Mete? Apakah kau takut denganku? Tunggu Rubah sialan. Kumohon jangan bunuh aku. Aku berjanji tidak akan mengalinginya. Kau tahu aku sudah banyak sekali mengumpulkan semua harta. Dan kau bisa mengambil itu semua. Serta untuk pasanganmu akan kucarikan hingga kau cocok nanti. Jadi aku mohon lepaskan ini. Sungguh konyol ya Mete Kimochi. Kau tahu aku tidak butuh itu semua. Yang aku butuhkan hanya kematianmu yang sangat sempurna. Agar semua monster jalur ini bahagia. Selamat tinggal Yamete Kimochi. Tiupan rubah api pun berhasil membakar Yamete Kimochi yang sudah tak berdaya lagi. Kau benar-benar keterlaluan Rubah sialan. Ucap Yamete Kimochi yang sudah menjadi serpihan debu di depan mereka. Hei sang Raja Kera, jangan sungkan lagi padaku, karena aku sudah melihat baku hantamu yang luar biasa. Kau tahu dia juga menekanku, sama seperti saudara-saudaramu. Jadi begitu rupanya, kau menyimpan dendam padanya. Ya, kau benar, karena ia selalu menindas yang lemah. Dan aku juga takut padanya. Jadi aku diam-diam membantumu melemparkan tongkat itu padamu. Jadi tongkat toya itu darimu. Ya, sang Raja Kera, terima kasih kau sudah benar-benar mengalahkannya. Dengan begini aku bisa tenang, mencari wanita impianku lagi, dan hidup tanpa ada sebuah tekanan dari sebuah atasan. Aku benar-benar senang. Wokong, aku berikan tongkat itu padamu. Apa? Untukku? Ya, tentu saja. Anggap saja itu adalah hadiah dariku karena kau telah mengalahkannya. Terima kasih. Aku memang suka dengan tongkat ini. Kau tahu sang Raja Kera, tongkat itu berasal dari naga laut timur. Kukira tadinya benda itu tidaklah berguna, tapi ternyata itu berbeda jika itu semua ada di tangan sang Raja Kera. Nampaknya tongkat itu telah memilih tuannya. Tongkat dari naga laut timur ya. Terdengar tempat yang begitu menyenangkan. Bolehkah ajak aku ke sana? Tentu saja sang Raja Kera dengan senang hatinya. Woi kalian semua, pengumuman besar dariku. Si Yamete Kimochi sang pemimpin telah mati. Ini akan menjadi berita yang sangat menguncang hutan ini. Para kelelawar pun tiba-tiba berterbangan dan akan menginformasikan kepada semuanya jika raja menyebalkan mereka telah tiada. Para kera-kera hanya bisa melihatnya. Hei sang Raja Kera, setelah kematian Yamete Kimochi, kemungkinan hutan ini akan sedikit berisik dan juga berdarah. Tapi kau tak perlu khawatir. Kini Rubah dan Kera akan saling menjaga. Jadilah teman baikku sang Raja Kera. Ya, kau benar. Lalu Wokong pun berjabat tangan dengan sang Rubah. Dan blup, sang Rubah pun tiba-tiba menjadi boneka. Jadi ia pergi ya. Kau orang yang menarik sang Rubah. Setelah Rubah itu pergi, tiba-tiba para kera-kera pun semua berlarian ke arah Sun Wokong untuk memberikan pelukan dan sorak-sorak atas kemenangan sang raja mereka. Hidup sang Raja Kera! Hidup sang Raja Kera Sun Wokong. Kau telah berhasil mengalahkan musuh terkuat kita. Kau pantas menjadi semua pemimpin para kera. Sungguh sangat sulit dipercaya. Raja kita menang dengan sangat telaknya. Sementara Xiaoshu hanya senang saat melihat itu semua tanpa bisa berkata apa-apa. Lalu wajah Kari yang sudah putus kedua tangannya mencoba berdiri dan menemui Kera Kuning. Hei saudaraku, semuanya sudah berakhir meski tidak sesuai dengan rencana.
Namun kera bocil itu mampu melakukannya dengan sangatlah sempurna. Hahaha, kau benar Raja Kari. Dan begitu kita sekarang tidak harus takut lagi dengan kehidupan ini. Dan aku bisa beristirahat sejenak di sini. Hidup sang Raja Kera, hidup sang Raja Kera Sun Wukong. Kemenangan yang sangat mengejutkan, kau yang terbaik dari kita semua. Sementara di kolam reinkarnasi, sang Dewa Tagata pun melihat apa yang Wukong lakukan. Oh, sungguh sangat luar biasa sang Raja Kera. Membuatku terkesan dengan ini semua. Kau memang yang terbaik dari mereka. Dewa Tagata yang terlalu asik melihat pertarungan Raja Kera lupa jika dia tidak bisa berlama-lama di dalam kolam reinkarnasi itu. Tubuh sang dewa pun tiba-tiba terurai menjadi partikel gelembung-gelembung kecil di sana. Sial, ini gawat. Aku harus segera mundur dari ini semua. Jika tidak, aku akan terjebak di sini selamanya. Di saat Dewa Tagata tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba seseorang pun datang menyelamatkan sang dewa dengan sangat tepat waktu. Dan orang itu adalah Dewa Guan Yin. Sang dewa, kau luar biasa, menemukan Tagata hanya dengan waktu yang sangat singkat. Hampir saja kau membuatku takut setengah mati. Benarkah itu, pengacau? Dewa Tagata pun masih belum bisa berbicara. Apa yang sedang terjadi di sana sang dewa? Dia hampir saja mati dan terjebak di sana hingga abadi. Dan tak mungkin bisa kembali jika aku tidak tepat waktu menolongmu. Hampir saja. Apa yang kau temukan, Tagata? Aku menemukan sang Raja Kera. Ia telah berinkarnasi. Ia barusan berhasil memenangkan pertarungan melawan Yamete Kimochi. Dan ia bertarung untuk sebuah keadilan bagi para kera-kera. Apa? Ia berhasil menang melawan pemimpin jalur monster. Sungguh kera yang sangat mengerikan. Kau tak usah takut pada kera itu. Tagata, apa sudah waktunya? Belum saatnya, Dewa Guan Yin. Tapi ini perlu dicatat sang penjaga, karena kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Seiring berjalannya waktu, tempat para kera-kera itu pun berubah menjadi Gunung Huakuo. Dan Nenek Shoshu pun sudah mencapai batas umurnya, serta berniat dengan tenang di sana. Sementara itu, untuk kedua kera yang lainnya, yaitu Ajakari dan Kera Kuning, memutuskan untuk melakukan perjalanan, serta hilang tanpa sebuah alasan. Setelah kematian Yamete Kimochi, di jalur monster tak bisa tentram lagi, karena para monster yang lainnya ingin sekali menggantikan posisi. Meski itu sangat sulit bagi mereka yang ingin mengisinya. Namun banyak juga peminatnya. Contohnya seperti monster kelelawar yang masuk ke wilayah sang Raja Kera dan mengklaim jika Gunung Huakuo itu miliknya. Baru saja mereka akan menyerbu para kera-kera, tiba-tiba jedem, sebuah pukulan keras pun sang Raja Kelelawar terima, dan orang yang memukulnya adalah Sun Wukong yang sudah dewasa. Apa kau bilang? Berani-beraninya kau mau ngeklaim wilayahku. Gunung Huakuo adalah milikku. Kau mengerti itu bukan? Kelelawar yang terkena pukulan sang Raja Kera pun langsung ketakutan di sana, dan semua pasukannya langsung cabut begitu saja sambil dilempar batu-batu oleh para kera-kera. Lalu kita pun diperlihatkan Wukong dan Beimo yang sudah benar-benar beranjak dewasa, dan pasukan kera putih pun kini sedikit berotot kelihatannya. Selama ada sang Raja Kera di sana, Gunung Huakuo tidak akan terusik oleh siapa-siapa. Sementara itu, di surga, Dewa Tagata pun sedang bermeditasi. Ia memikirkan sang Raja Kera, karena ternyata Sun Wukong memiliki pandangan yang berbeda dari semua para dewa. Karena Dewa Tagata tahu jika Wukong adalah siluman kera yang sangat luar biasa, yang nantinya akan melebihi para dewa. Sayangnya semua di luar perkiraan sang Dewa Tagata, yang secara tiba-tiba Sun Wukong pun sang Raja Kera sudah mengamuk di istana surga tanpa tahu penyebabnya. Sementara di Gunung Huakuo, Beimo mengatakan kepada yang lainnya, jika Wukong menyerang istana langit sendirian, bagaimana bisa sang Raja Kera melakukan hal gila? Itu semua ia lakukan karena sang dewi yang ia cinta. Lalu sang Panglima, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu, ucap Beimo yang melihat pusaran besar di langit itu. Apa yang kau lakukan, Raja Kera? Kenapa kau meninggalkan kami semua? Apa kami tidak penting bagimu? Ucap Beimo di dalam hatinya, yang tak mengerti akan apa itu cinta. Lalu kembali ke istana surga, di mana istana surga sudah porak-poranda dibuat oleh sang Raja Kera. Ayo para dewa, keluarlah, jangan hanya bersembunyi saja. Apa di sini tak ada lawan yang sangat tangguh yang bisa kutemui?
Lalu Dewa Tagata pun berada di depan sang Raja Kera sambil berkata, "Hei kera sialan, kau sudah benar-benar keterlaluan. Sebaiknya kau hentikan ini semua." Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.